Memahami bagaimana realitas terbentuk di level kuantum dan materi. Ada yang tahu gambar apakah di samping ini? Apakah matahari, lubang hitam, atau sebuah galaksi? Ya, kamu benar. Ini adalah sebuah foto yang menunjukkan sebuah lubang hitam. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana lubang hitam ternyata terdapat di dalam diri Anda dan itu menjadi pembentuk realitas dalam kehidupan Anda. Medan torus adalah bentuk geometri berbentuk donat dan menjadi bentuk geometri yang selalu berotasi dan terdapat dalam berbagai bentuk kehidupan. Dalam filsafat Tiongkok kuno, medan torus dikenal sebagai yin-yang. Secara general, arti yin dan yang adalah hidup yang seimbang. Yin dan yang merupakan konsep hidup yang percaya bahwa tiap hal memiliki dua unsur yang berlawanan, namun justru hal itulah yang menyatukan kedua unsur tersebut. Saya akan menunjukkan sebuah video animasi bagaimana yin dan yang membentuk sebuah medan torus. Lubang hitam tercipta ketika bintang-bintang, yang jauh lebih masif dari matahari kita, mati secara serempak dalam sebuah supernova. Einstein memprediksi keberadaan black hole sekitar 1 abad yang lalu, dan hari ini, para ilmuwan mengkonfirmasi keberadaan lubang hitam sebagaimana yang diprediksikan oleh beliau 1 abad yang lalu. Lubang hitam bekerja dengan membentuk geometri medan torus di mana lubang hitam itu melahap dan menelan semua bentuk partikel dan energi ke dalamnya. Lalu apa kira-kira yang terjadi di dalam lubang hitam tersebut? Menurut salah satu teori, di balik lubang hitam, terbentuk apa yang disebut sebagai lubang putih, alias white hole. Di sini kira-kira sama dengan terbentuknya Big Bang, alias ledakan besar yang baru, di mana terbentuk sebuah semesta baru di balik keberadaan sebuah lubang hitam. Teori multi semesta alias multiverse bisa jadi terbentuk dikarenakan hal ini. Semua benda di alam semesta ini selalu mengikuti bentuk medan torus. Tubuh manusia adalah salah satunya yang membentuk medan elektromagnetik berbentuk torus. Medan elektromagnetik bumi juga membentuk medan torus.
Kata-kata yang dikeluarkan oleh manusia juga ternyata membentuk medan torus. Pikiran manusia juga ternyata membentuk sebuah medan torus. Semua benda di alam semesta ini selalu berotasi secara geometri membentuk sebuah medan torus. Alam semesta, lubang hitam, galaksi, medan elektromagnetik bumi, siklon topan badai, geometri pada tanaman, medan elektromagnetik pada tubuh manusia, DNA manusia, medan elektromagnetik, bahkan geometri pada partikel foton, semuanya membentuk rotasi medan toroidal. Albert Einstein menjelaskan bahwa segalanya adalah energi, dan hanya itu saja yang ada di semesta ini. Sesuaikan frekuensi realitas yang Anda inginkan dan Anda pasti akan mendapatkan realitas tersebut. Anda tidak bisa merubah realitas Anda dengan cara lain. Ini bukanlah filosofi. Ini adalah fisika. Yang ingin saya garis bawahi dari pernyataan Einstein di atas adalah bahwa segala yang kita lihat sebagai realitas dalam kehidupan kita saat ini, semuanya berasal dari satu hal yang sama, yaitu energi. Oleh sebab itu saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana energi menjadi basis dasar dalam pembentukan realitas kita sebagai seorang manusia. Yuk kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Realitas yang kita alami saat ini terbentuk dikarenakan dua buah proses yang terjadi di dua buah tataran dunia, yaitu tataran fisik, alias materi, dan tataran pikiran atau kuantum, alias tataran vibrasi atau gelombang. Realitas yang terjadi terbentuk dikarenakan medan torus berupa informasi yang masuk ke panca indrawi dan kepikiran manusia akhirnya menciptakan medan torus yang menciptakan kesadaran universal melalui medan informasi kuantum. Memahami rumus dasar yang berlaku pada kedua tataran ini yaitu teori relativitas di mana E sama dengan mc kuadrat berlaku di tataran fisik, dan E sama dengan H dikali V berlaku di tataran pikiran. Dengan memahami kedua buah rumus di atas, diharapkan kita bisa mulai melakukan proses dekonstruksi dari apa yang selama ini kita sebut sebagai realitas. Bahwa segala sesuatunya adalah energi, dan itulah yang perlu kita fahami agar bisa memahami rahasia alam semesta. Sebagaimana Nikola Tesla pernah menyatakan, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan tentang energi, frekuensi, dan getarannya. Realitas panca indrawi. Tubuh manusia dilengkapi oleh panca indrawi yang merupakan reseptor untuk merubah frekuensi energi tertentu melalui sensor syaraf indrawi yang nilai serta jumlahnya memiliki batas-batas tertentu. Mekanisme kerja alat indera merupakan tahap paling awal manusia dalam menerima informasi dari lingkungan. Contohnya sensor di indera penglihatan. Panjang gelombang cahaya yang bisa ditangkap oleh mata manusia ada di rentang batas antara 400 sampai dengan 700 nanometer. Indera pendengaran yaitu telinga manusia hanya peka terhadap gelombang suara dalam kisaran antara 20 hingga 20.000 Hz. Lalu jika panca indrawi kita memiliki keterbatasan, lantas apa yang kira-kira terjadi di luar batas panca indrawi manusia? Dalam kedua realitas yang dibahas di atas, terdapat dua buah konstanta yang berlaku di masing-masing tataran yaitu konstanta C, alias kecepatan cahaya yang terdapat dalam rumus E, sama dengan mc kuadrat, di mana nilainya sama dengan 299792458 meter per detik, atau sekitar 300.000 km per detik. Lalu ada konstanta Planck, alias H, di mana nilainya sama dengan 6,62676 dikali 10 pangkat minus 34 Joule detik.
Kita perlu memahami keberadaan nilai konstanta ini masing-masing, di mana semua konstanta ini sifatnya konstan. Keberadaan konstanta kecepatan cahaya kuadratik akan menentukan jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah massa di tataran fisik. Keberadaan konstanta Planck akan menentukan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan frekuensi di tataran kuantum alias pikiran. Keberadaan konstanta kecepatan cahaya dan konstanta Planck adalah sesuatu yang membantu terbentuknya realitas. Keduanya saling berpadu dan terikat dan terkait satu sama lain walaupun berbeda dunia. Masing-masing nilai berbanding terbalik di mana nilai konstanta cahaya amat tinggi sementara nilai konstanta Planck amat sangat kecil sekali. Sekarang kita bahas bagaimana hukum relativitas Einstein berlaku di tataran fisik alias materi. Dikarenakan segalanya adalah energi, maka untuk membentuk massa partikel di tataran fisik, kita memerlukan peningkatan skala energi agar proses pembentukan massa partikel dari sebuah materi bisa terbentuk. Seringkali ketika kita menerapkan teknik hukum tarik-menarik, kita selalu melihat hal-hal yang kita fokuskan atau inginkan untuk melintas di kehidupan kita saat ini. Sinkronisitas terus terjadi dan ini adalah sebentuk orbital partikel yang datang ke dalam kehidupan kita. Di level atomik, partikel energi foton amat terikat erat dengan frekuensinya. Oleh sebab itu, rumus E sama dengan H dikali V bisa dikorelasikan sebagai berikut. Energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Dan ini bisa diturunkan persamaannya menjadi energi sama dengan konstanta Planck dikalikan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang dari suatu frekuensi tertentu dalam satuan Hertz. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara meningkatkan energi kita, agar pembentukan massa partikel bisa segera terwujud di tataran fisik materi? Segalanya adalah energi. Energi saling terhubungkan antar satu sama lainnya. Energi selalu membawa sebentuk informasi di dalamnya. Dikarenakan kita sudah memahami bahwa energi yang ada di luar diri akan sama dengan energi yang ada di dalam diri, maka untuk meningkatkan energi di tataran materi, kita harus bisa meningkatkan saldo energi kita di tataran kuantum atau pikiran. Disinilah tricky point dari manifestasi biasa terjadi. Karena segalanya hanyalah sekedar energi, frekuensi dan vibrasi, maka segalanya adalah informasi. Karena energi akan selalu membawa informasi tersendiri di dalamnya. Oleh sebab itu, kata kuncinya ada di informasi. Informasi apapun yang masuk baik melalui pikiran maupun melalui sensor panca inderawi kita, akan diproses melalui lubang hitam dalam diri kita untuk menghasilkan realitas. Banyak dari diri kita yang tidak menyadari betapa kita setiap harinya dihujani dan dibombardir oleh begitu banyak informasi yang masuk dan diproses sehingga kemudian itu secara tidak kita sadari menciptakan realitas di kehidupan kita saat ini. Tricky point manifestasi yang dimaksud terjadi dikarenakan semua informasi dan energi yang ada akan disatukan ke dalam medan informasi bernama kesadaran universal, dan di situ berbagai macam informasi diproses dan beragam hal bisa terjadi dan tidak pernah bisa kita prediksikan hasil akhirnya. Disinilah letak pentingnya proses, melepaskan, alias, letting go, dalam hukum tarik-menarik. Bahwasannya kita harus melepaskan segala bentuk kemelekatan kita terhadap keinginan dan hasil akhir, dan izinkan Tuhan mengatur ulang segalanya melalui mekanisme lubang hitam yang terjadi di saat ini alias present moment. Sebelum sebuah informasi masuk ke lubang hitam bernama kesadaran universal, maka ada dua buah proses baik di tataran fisik materi maupun di tataran kuantum atau pikiran yang harus dijalani. Kita coba bahas dari sisi tataran kuantum dulu ya, di mana berlaku hukum E sama dengan H dikali V. Di mana energi sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi yang dipancarkan manusia di tataran kuantum dihasilkan dari frekuensi kesadaran manusia yang membentuk medan elektromagnetik berbentuk medan torus alias medan toroidal. Dengan demikian, amatlah penting bagi seseorang agar bisa memahami skala frekuensi kesadaran manusia yang selama ini diteliti oleh Dr. David R. Hawkins melalui bukunya yang terkenal yaitu Power versus Force.
Sadari, di skala manakah kesadaran Anda yang sehari-hari Anda pancarkan frekuensinya ke medan kuantum melalui pikiran dan perasaan Anda. Jadilah pengamat, lalu sadari bahwa Anda adalah sebuah cermin yang sedang menciptakan realitas Anda sendiri. Ini adalah rekonstruksi ulang dari penjabaran di atas mengenai konstruksi realitas di tataran kuantum dan materi dalam format bahasa Indonesia. Mekanisme yin dan yang, alias lubang hitam selalu terjadi setiap saat, memproses sebentuk energi yang berisikan informasi yang dipancarkan di tataran kuantum berupa vibrasi alias getaran gelombang elektromagnetik, dan itu kemudian akan membentuk medan kuantum, lalu hal itu kemudian menciptakan kesadaran individual. Kesadaran individual adalah sebentuk pengalaman subjektif yang didasarkan atas apa yang seseorang pikirkan dan rasakan. Ketika pikiran dan perasaan seseorang menyatu, disitulah letak kesadaran manusia terbentuk. Kesadaran manusia tersebut kemudian akan menciptakan kecerdasan manusia. Kesemuanya itu kemudian menyatu ke dalam diri manusia yang bertindak sebagai seorang pengamat alias observer, di mana sang pengamat akan kemudian menciptakan sebentuk paradigma dan persepsi berisikan informasi, dan kemudian paradigma dan persepsi informasi tersebut masuk ke dalam medan torus yang berbentuk serupa dengan lubang hitam, dan disitulah pembentukan ulang kosmos atau realitas mulai diproses melalui medan kesadaran universal alias medan informasi. Bentuk energi yang diproses kemudian dikeluarkan kembali, melalui mekanisme lubang putih alias white hole, dan terbentuklah realitas manusia di tataran materi. Di tataran material, partikel yang mengalami ledakan proses informasi kemudian berubah bentuk menjadi materi. Kita bisa menyebutnya sebagai molekul, kemudian itu berubah menjadi pembentukan ulang alam semesta itu sendiri, di mana di dalamnya, terbentuk kehidupan cerdas yaitu manusia. Manusia kemudian berevolusi menciptakan kecerdasan buatan seperti komputer, telepon genggam dan beragam hal lainnya di mana manusia bisa menggunakan kecerdasan buatan tersebut untuk keperluan serta kepentingan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di zaman modern seperti saat ini. Kesemuanya itu kemudian akan kembali masuk ke panca inderawi dan diproses oleh kita selaku seorang pengamat, dan beragam bentuk informasi tersebut disatukan dengan informasi di level pikiran alias kuantum, dan kesemuanya melebur menjadi satu, didaur ulang di dalam mekanisme lubang hitam dalam setiap individu. Sadarilah bahwa Anda adalah sebuah lubang hitam yang setiap saatnya memproses dan melahap segala bentuk energi berisikan informasi. Anda adalah makhluk, energivora, dan informavora. Meningkatkan energi Anda. Kita telah memahami bahwa segalanya adalah energi. Oleh sebab itu, untuk bisa merubah realitas di tataran materi alias fisik, yang kita butuhkan adalah sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya. Kenapa? Karena konstanta tersebut menjadi pembatas dalam pembentukan energi yang berasal dari massa atau materi. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk meningkatkan energi adalah dengan merubah konstanta massa, M, dengan melepaskan semua ego Anda. Dan Anda berwelas asih dan menjadi nobody, no one, nothing, no time, nowhere. Anda melepaskan diri dari realitas 3 dimensi alias materi dan masuk ke realitas 5 dimensi alias realitas kuantum atau energi di mana segalanya saling terkait dan terhubungkan. Gambar grafik di sebelah kanan adalah grafik yang saya ambil dari buku Dr. Joe Dispenza yang berjudul Breaking the Habit of Being You. Saya akan coba paparkan secara lebih mendetail mengenai grafik perubahan dari pikiran ke energi, ke materi, di slide selanjutnya. Kita mulai dari bagian pojok kiri bagian bawah. Kebanyakan manusia saat ini fokus untuk memancarkan gelombang frekuensi yang hanya berbasiskan informasi dari panca inderawi saja, yaitu sesuatu yang kita lihat, cium, raba, sentuh dan dengar.
padahal kita sudah paham bahwa panca indrawi manusia itu memiliki keterbatasan. Ketika kita lebih banyak bermain di tataran materi, maka frekuensi panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke medan kuantum akan sangat lemah sekali. Lihatlah bagaimana bentuk gelombang di tataran materi berbentuk sangat lemah dan tidak memiliki bagian, lembah dan bukit, sebagaimana layaknya sebuah frekuensi. Hal ini terjadi dikarenakan manusia selalu melekat terhadap hasil akhir dan ego dalam dirinya secara pribadi. Mereka melekat terhadap dunia materi 3 dimensi yang memiliki keterbatasan di dimensi ruang dan waktu. Lalu kemudian, beberapa manusia mulai mencoba meningkatkan frekuensi kesadaran mereka namun masih tetap berada di zona force. Di sini, panjang gelombangnya sudah mulai naik, akan tetapi tetaplah lemah dan tidak kuat panjang gelombang frekuensinya. Nah, ketika kita sebagai manusia mulai meningkatkan skala frekuensi kesadaran kita dan masuk ke zona power, maka kita mulai bisa melihat sebentuk gelombang frekuensi yang cukup kuat, ada bentuk, lembah, dan bukit, yang mulai tercipta dan terlihat di grafik ini. Disinilah letak kesadaran di zona power dimulai. Zona ini dimulai di skala 200 yaitu keberanian. Kemudian naik ke netralitas di angka 250, kemudian kemauan alias will di skala 310. Ketika frekuensinya dinaikkan lagi, manusia akan sampai ke skala 350. Disinilah letak proses melepaskan alias letting go berada. Kita tidak melekat terhadap segala bentuk hasil akhir. Kita memasrahkan segala bentuk hasil akhir kepada Tuhan dan mekanisme kesadaran universal yang memiliki berbagai kemungkinan yang sifatnya infinite, alias tidak berbatas. Selepas kita memasrahkan segala bentuk hasil akhir dengan melepaskannya kepada ketentuan takdir Tuhan, maka skala frekuensi kesadaran yang harus kita mainkan adalah di zona welas asih alias compassion. Disinilah kondisi di mana Anda merasakan rasa syukur yang amat dahsyat bahwasannya di sini Anda merasa senang dan bahagia di saat ini juga, Anda merasa dipenuhi oleh rasa cinta kasih, Anda tidak menghakimi satu sama lain, Anda merasa terbebaskan dari segala macam bentuk sekat-sekat yang selama ini memisahkan antar satu sama lain. Di zona welas asih inilah Anda mulai melewati batas kecepatan cahaya. Ketika Anda berwelas asih kepada sesama makhluk hidup, kepada semua manusia, maka Anda akan mulai menjadi lebih energi daripada materi. Dan di puncak kesadaran yang paling tinggi, Anda berada di kondisi tercerahkan. Di sini, Anda sudah merasa menyatu dengan segalanya, merasa terhubungkan dengan segalanya. Anda menyatu ke dalam sesuatu yang dinamakan sebagai kesadaran murni, alias pure consciousness. Disinilah momen singularitas terjadi. Anda akan mengalami ledakan besar alias Big Bang, dan Anda menyatu dengan segalanya sebelum ledakan informasi menciptakan realitas. Di tataran ini, dimensi ruang dan waktu sudah runtuh alias sudah tiada. Anda sudah berubah menjadi everybody, everyone, everything, everywhere, every time. Ketika ini terjadi, maka level energi dan frekuensi Anda berada dalam kondisi yang amat dahsyat. Yang menarik adalah, ketika kita sandingkan grafik skala kesadaran manusia yang ditemukan oleh Dr. David R. Hawkins, dengan grafik pikiran ke energi ke materi, karya Dr. Joe Dispenza, kita akan menemukan bahwasannya batas kecepatan cahaya ada di bawah skala rasa syukur dan welas asih. Hal ini mengkonfirmasi bahwasannya ketika kita memancarkan frekuensi kesadaran di zona rasa syukur serta welas asih, maka kita secara literal, sedang memancarkan frekuensi yang melebihi kecepatan cahaya, maka otomatis, perubahan massa alias materi di tataran fisik bisa mengalami percepatan dikarenakan konstanta cahaya kuadrat yang berlaku di hukum relativitas Einstein telah berhasil kita lewati. Ketika kita melewati batas kecepatan cahaya, maka mau tidak mau, pembentukan massa partikel juga akan meningkat, dan jika proses pembentukan massa partikel meningkat, maka otomatis proses perwujudan manifestasi kita di tataran dunia fisik juga akan meningkat.
Maka tidaklah heran apabila Tuhan dan semua ajaran agama di seluruh dunia menyuruh umat manusia untuk selalu bersyukur. Dan ketika momen tersebut terjadi, maka proses perubahan atau transformasi diri Anda terjadi, dan itu akan mulai merubah neraca dalam kehidupan energetik Anda. Anda berubah dari fokus yang menyempit, ke fokus yang melebar atau meluas. Anda merubah fokus serta atensi kepada objek, orang-orang, serta tempat, menjadi fokus dan atensi kepada ruang, energi, frekuensi dan informasi. Anda merubah fokus Anda dari materi ke antimateri. Anda merubah persepsi dan konsep fisika Anda dari fisika Newtonian ke fisika kuantum. Anda merubah fokus Anda dari sesuatu yang Anda bisa prediksikan, ke sesuatu yang sifatnya tidak bisa Anda prediksikan. Anda berubah dari merasa terpisahkan, terseparasi, mengalami dualitas, serta polaritas, menjadi menyatu dan terhubungkan dengan segalanya. Anda merubah paradigma serta persepsi dan keyakinan Anda dari kemungkinan yang terbatas, kepada kemungkinan yang tiada berbatas. Anda memahami bahwa bukan hanya ada satu semesta, namun ada multi semesta. Anda merubah fokus informasi Anda, dari yang awalnya fokus pada informasi dari panca indera, kepada fokus kepada informasi dari intuisi batiniah Anda alias ESP atau extrasensory perception. Jika Anda memiliki lebih banyak energi, dan tidak bermain di tataran materi yang mana memiliki keterbatasan sensori di sistem panca inderawi kita, maka Anda akan mulai merubah frekuensi Anda menjadi lebih koheren, dan kunci untuk mengakses medan kuantum adalah pikiran dan perasaan yang koheren antar satu sama lainnya. Kondisi koheren antara pikiran dan perasaan bisa diakses dalam kondisi sebagai berikut. Pikiran Anda memancarkan sinyal frekuensi elektrik yang berisikan informasi berupa hasrat atau keinginan. Sinyal frekuensi elektrik tersebut akan coba dikirimkan ke medan kuantum. Namun dikarenakan medan kuantum adalah medan yang berbasiskan elektromagnetik, maka sinyal elektrik ini tidak akan terbaca oleh medan kuantum, oleh sebab itulah kita membutuhkan koherensi dengan sinyal magnetik sebagai sinyal pembawa, yang mana sinyal magnetik tersebut ternyata berasal dari jantung Anda. Jantung kita memancarkan sinyal frekuensi magnetik. Ketika sinyal elektrik dari pikiran yang berupa keinginan Anda menyatu secara koheren dengan sinyal magnetik dari perasaan yang dipancarkan oleh jantung Anda, maka tubuh Anda akan mulai memancarkan frekuensi gelombang elektromagnetik dan itu akan mulai membentuk medan torus, lubang hitam Anda. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan akan membentuk kesadaran subjektif. Dan hal itu akan mulai memancarkan sebentuk energi, informasi baru ke medan kuantum yang kemudian diproses melalui medan informasi alias kesadaran universal. Dan apapun yang Anda pancarkan ke medan kuantum, akan kembali dan menciptakan pengalaman Anda yang Anda sebut sebagai realitas di tataran fisik alias materi. Koherensi pikiran dan perasaan melibatkan gelombang elektrik yang dipancarkan oleh otak dan gelombang magnetik yang dipancarkan oleh jantung. Ketika Anda membentuk medan magnetik yang disebut medan biomagnetik melalui perasaan Anda, lalu Anda meletakkan informasi berupa pikiran yang dipancarkan melalui gelombang elektrik ke dalam medan biomagnetik Anda, maka Anda sedang memancarkan sebuah frekuensi elektromagnetik yang sifatnya khusus dan spesifik kepada medan kuantum melalui tubuh Anda. Ketika Anda dalam kondisi tidak koheren, maka frekuensi yang dipancarkan akan sangat lemah dan tidak beraturan. Sementara jika Anda dalam kondisi koheren, maka Anda sedang memancarkan sebuah sinyal frekuensi yang sangat harmonik dan kuat ke medan kuantum. Dikarenakan kita sudah memahami bahwa realitas kuantum mengadopsi hukum E sama dengan H dikalikan V, di mana V adalah frekuensi, maka dengan frekuensi koheren yang dipancarkan antara pikiran dan perasaan, maka Anda akan menciptakan sebuah frekuensi yang amat sangat kuat ke medan kuantum. Maka diharapkan segala bentuk probabilitas yang sudah ada dan sudah terjadi di medan kuantum bisa match dengan frekuensi yang Anda pancarkan tersebut. Menurut The HeartMath Institute, kondisi koheren di jantung Anda berada pada frekuensi 0,1 Hz,
atau yang dikenal sebagai gelombang epsilon. Sementara kondisi koheren pada pikiran Anda berada pada frekuensi 36-44 Hz, atau yang dikenal sebagai gelombang gamma. Gelombang gamma ternyata diklasifikasikan sebagai gelombang kondisi pada saat Anda mengalami rasa welas asih, rasa sejahtera dan keberkelimpahan, serta rasa keterhubungan dengan segala hal. Pada saat itulah Anda mengalami momen singularitas di mana segalanya menyatu di dalam lubang hitam Anda, dan realitas baru mulai terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika Anda menjadi dan berada dalam bentuk energi dibandingkan bentuk materi, maka disitulah Anda masuk dan menemukan diri Anda yang sejati, diri Anda yang lebih tinggi, atma Anda, dan Anda mulai mengalami kesadaran murni alias pure consciousness. Di saat itulah Anda memancarkan sinyal frekuensi yang amat koheren dan keberadaan ruang dan waktu menjadi tiada, dan Anda memahami bahwa Anda adalah everybody, everyone, everything, everywhere, every time. Oleh sebab itulah mengapa hukum tarik-menarik menyatakan, Anda menarik hal-hal yang Anda pikirkan ke dalam kehidupan Anda, namun Anda hanya akan menerima dan memanifestasikan apa yang Anda yakini dan pantaskan di level perasaan. Inilah sebabnya mengapa rasamu adalah doamu yang sesungguhnya. Inilah mengapa kita memerlukan belief system, serta paradigma atau citra diri yang harus disesuaikan dengan keinginan atau doa kita. Selama kita tidak merubah belief system, citra diri, persepsi, paradigma kita, maka selamanya kita tidak akan mampu untuk merubah realitas di tataran materi. Tugas kita adalah untuk bisa menjaga apa yang kita pikirkan dan rasakan, yaitu kesadaran subjektif kita, untuk kita pancarkan ke medan kuantum secara positif. Buatlah seolah-olah semuanya sudah terjadi di saat ini, lalu lepaskanlah segala bentuk hasil akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mulai melihat sinkronisitas, serendipitas, segala bentuk keajaiban dan kebetulan-kebetulan yang bermakna mulai hadir dalam kehidupan kita, itulah tanda bahwa kita sedang menyinkronkan diri kita saat ini dengan masa depan kita. From a quantum perspective, if you observed yourself in a particular new future that was different from your past, expected that reality to occur, and then emotionally embraced the outcome, you'd be, for a moment, living in that future reality, and you'd be conditioning your body to believe it was in that future in the present moment. Reason this, when you think from your past memories, you can only create past experiences. As all of the knowns in your life cause your brain to think and feel in familiar ways, thus creating knowable outcomes, you continually reaffirm your life as you know it. And since your brain is equal to your environment, then each morning, your senses plug you into the same reality and initiate the same stream of consciousness. Menurut teori quantum model of reality, segala bentuk kemungkinan hanya bisa ada di saat ini, di kini, di saat now. Ini artinya di saat ini, Anda tidak lagi berada di sesuatu yang Anda ketahui, atau the known, sekarang Anda berada di sesuatu yang tidak Anda ketahui, atau unknown, dan disitulah segala bentuk kemungkinan berada. Jika melihat skala frekuensi kesadaran manusia, maka posisi kesadaran damai atau kedamaian berada pada frekuensi 600, dan ini adalah frekuensi yang amat tinggi sekali, hanya satu level di bawah titik pencerahan di titik 700. Maka 3 cara meretas diri agar kita bisa selalu berada dalam frekuensi kesadaran tinggi, yaitu kedamaian, adalah dengan cara meretas masa lalu Anda dengan total forgiveness and letting go. Meretas masa kini Anda dengan total mindfulness. Dan meretas masa depan Anda dengan total, I am enough. Wahai jiwa yang tenang, atau damai, kembalilah kepada Robmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Surga Anda di dunia ini, alias realitas Anda, bisa Anda ciptakan dengan cara berdamai dengan masa lalu, dan merasa cukup dan puas terhadap masa depan. Ketika itu terjadi di saat kini, di saat ini, di detik ini, di saat now, maka jiwa Anda akan tenang dan damai, dan surga, alias realitas Anda, di dunia ini telah berhasil Anda ciptakan.
Simpulan. Ini adalah simpulan pribadi saya. Silahkan Anda buat simpulan pribadi menurut Anda sendiri. Pertama, semua geometri di alam semesta ini membentuk medan toroidal alias medan torus dan Anda sebagai manusia adalah sebuah lubang hitam yang membentuk medan torus Anda sendiri. Kedua, memahami bahwa terdapat hukum dan algoritma yang mendasari tataran materi dan kuantum akan mempermudah kita untuk memahami dasar-dasar bagaimana realitas bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketiga, untuk bisa merubah tataran materi, maka kita harus merubah terlebih dahulu frekuensi elektromagnetik yang kita pancarkan ke medan kuantum. Skala kesadaran manusia menjadi salah satu faktor utama. Keempat, kondisi koheren antara pikiran dan perasaan Anda adalah kunci untuk mengakses medan kuantum dan apabila Anda bisa menguasai hal ini, maka Anda akan bisa melakukan perubahan realitas di tataran materi atau fisik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda berminat mengikuti kelas online kami sebagai seorang Advanced Life Designer, silahkan daftarkan diri Anda melalui tautan yang ada di deskripsi video di bawah ini. Sampai jumpa di kursus online kami.